Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Betul. sore teman-teman di Eropa. Selamat petang teman-teman yang ada di Jepang. Di Jepang sepertinya sudah mulai malam dan selamat sore juga teman-teman yang di UK. Untuk kegiatan kali ini teman-teman dari Permira Rusia kerjasama dengan Forum PhD PPI Amerika Eropa akan mengadakan diskusi dan talkshow online dengan topik mengenai kuliah dan belajar di kuliah dan berorganisasi di luar negeri. Nah, pada saat ini kita sudah tergabung dengan ada Bang Pandu dari Jepang dan ada Bang Media. Mungkin sebelumnya saya akan membacakan CV kedua pemateri kita pada kali ini. Yang pertama ada Bang Pandu, nama lengkapnya Pandu Utama Manggala, sekarang diamanahkan menjadi Ketua PPI Dunia. Beliau menamatkan S1-nya di UI, kemudian menamatkan S2-nya di Australia, dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktor di Jepang. Nanti beliau akan bercerita juga mengenai pengalaman-pengalaman selama berorganisasi seperti apa, dan senangnya seperti apa, dukanya seperti apa. Dan ada yang pemateri kita yang kedua ada Bang Media. Bang Media ini adalah Ketua PPI UK tahun 2015-2016. Sekarang beliau sedang studi di University of Manchester mengambil PhD. Sebelumnya beliau juga menamatkan S2-nya di Manchester dan S1-nya di UGM. Nah, mungkin untuk diskusinya agar lebih mengalir bisa saya serahkan ke Bang Pandu dulu. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kenapa Bang memilih kuliah di luar negeri? Mohon maaf Mas, masih di mute Bang Pandu. Oke, sudah. Kenapa Bang? Kenapa memilih untuk melanjutkan studi di luar negeri? Eee, Kenapa ya? Karena pengen dapat pengalaman baru. Oh, belum. Sorry sorry sorry. Udah kedengeran belum? Halo? Masih di mute Bang. Halo, sudah kedengaran. Ya pertama pengen dapat pengalaman baru ya, mmm, karena tentunya, mmm, setiap kita pasti pengen dapat ya nuansa baru, terus ilmu yang didapat juga pengen diraih setinggi mungkin. Jadinya um, kedengeran ya sekarang. Mohon maaf Bang, agak terputus-putus sepertinya ini Udah suaranya. nggak kok. Nah, Udah normal. iya. Um, Tentunya untuk nyari pengalaman baru sih, ya pasti kan karena belajar di luar Indonesia punya karakteristik tersendiri gitu. Kayak saya merasakan itu um, dengan kita belajar ke luar negeri bukan hanya pengalaman sistem kita belajar tentang kultur pendidikan, tapi juga kita belajar dan kita ketika kita keluar negeri kita apa ya ya um, ketika keluar negeri yang utama adalah privilege kenapa kita sekolah keluar negeri karena kita jadinya bisa melihat dari belajar mencintai Indonesia juga dari
di luar negeri, kenapa saya pengen studi baru dan yang berbudaya untuk melihat. Halo. Halo, oke baik Mas. Kira-kira ada nggak Mas perbedaannya untuk studi di luar negeri sama ketika studi di Indonesia? Sorry, gimana? Putus tadi? Halo. Keputus ya? Oh ya, keputus oke. Saya ulang pertanyaannya. Gimana? Kira-kira ada nggak Mas perbedaannya kuliah di luar negeri sama kuliah di Indonesia? Menurut pengalaman Mas Pandu seperti apa? Ya pasti berbeda sih ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari sisi ilmu, pertama tentu sebenarnya nggak jauh beda gitu. Kayak saya belajar HI di UI, kita belajar pendekatannya misalkan ya dari sisi keilmuan, ada realisme, liberalisme, strukturalisme gitu misalkan pendekatan dasarnya. Pun begitu ketika saya belajar ke Australia, pun ketika saya belajar ke Jepang. Sebenarnya dari sisi keilmuan itu nggak jauh berbeda. Yang berbeda adalah akses kita terhadap sumber ilmu pengetahuan, buku, library, terus kultur pendidikan sih. Itu menurut saya juga yang membedakan kuliah di Indonesia dengan kuliah di luar negeri, kayak misalkan dan ini juga di luar negeri pun nggak seragam ya. Ini yang saya pelajari juga dari saya ambil S2 di Australia, terus lanjut S3 di Jepang gitu. Kalau Australia mungkin sistem pendidikannya lebih kayak sistem pendidikan Barat gitu, jadi lebih terbuka, lebih mungkin bisa dibilang egaliter ya, karena kita bebas berdebat dengan profesor selama dalam apa ya tataran yang kita argumen kita bisa bisa dipertanggungjawabkan, dan suasananya pun ya lebih ke arah, kalau di Australia itu saya rasakan lebih ke arah kayak fokus group discussion kali ya setiap kelas yang saya hadiri gitu. Tapi ketika di Jepang, jujur di tahun pertama saya agak cukup kaget dengan sistem pendidikan di Jepang, karena di Jepang itu lebih bisa dibilang lebih apa ya, ada hierarki yang kita harus pelajari gitu. Kita menyebut dengan sensei misalkan, bukan, kalau di Australia kan kita nyebut profesor nama aja bisa gitu. Kalau di um, di Jepang itu kita menyebutnya dengan sensei, karena sensei itu sendiri ada artinya lah, dalam kanjinya itu artinya orang yang telah hidup lebih dulu, jadi benar-benar harus kita well respected banget itu. Dan di sana pembelajaran itu lebih ke arah, kalau misalkan di kelas lebih ke arah sensei mentransformasikan ilmunya ke muridnya gitu. Jadi lebih ke arah pemberian materi gitu. Tapi ada nilai nyata yang menurut saya uh, bagus dari Jepang itu, bahwa mereka menerapkan sistem yang disiplin, terus juga riset itu bagaimana harus dipahami secara dalam gitu. Jadi setiap negara menurut saya punya kultur pendidikannya sendiri, dan disitulah keunggulan kita kalau kita bisa belajar ke luar negeri, karena kita bisa membuka cakrawala pengetahuan kita, bisa membuka wawasan kita lebih luas itu, bahwa oh ternyata sistem pendidikan itu bermacam-macam ya, dan oh ternyata di Australia bagusnya di sini tapi kurangnya di sini, di Jepang bagusnya ini kurangnya di sini, di Indonesia pun seperti itu. Jadi itu sih ya yang saya dapetin selama saya kuliah S2 di Australia dan S3 di Jepang. Oke, baik Mas, terima kasih atas ininya penjelasannya sangat cukup komprehensif. Mungkin untuk pertanyaan yang sama ke Uda Media. Dulu kenapa udah memilih kuliah di luar negeri dan kenapa memilih UK? Nanti mungkin kita akan mendengarkan perspektif yang berbeda. Tadi kita sudah mendengar gambaran secara umum dari Australia dan Jepang. Ini sekarang nih udah media yang sedang studi di UK. Kira-kira kenapa Bang? Apakah ada perbedaannya studi di Indonesia dan studi di UK? Masih di Mirna. Oke, sudah. Ya, terima kasih Mas Supiandi pertanyaannya. Berarti saya
lebih mudah kayaknya menjawab. Tinggal menambahkan pertanyaan yang sudah jawaban yang sudah luar biasa tadi dari Mas Pandu. Pertama, kenapa memilih kuliah di luar negeri? Sebetulnya rentetannya panjang sekali. Beberapa tahun yang lalu, sebelum saya kuliah di UGM, saya datang ke Mirota Kampus. Di situ saya melihat ada peta, persis seperti peta yang ada di belakang Mas Supyandi sekarang. Jadi saya beli peta itu di Mirota Kampus, dan waktu itu saya berjanji ke diri sendiri waktu itu, saya pengen sebelum lulus kuliah, saya ingin keliling Indonesia, dan nanti setelah kuliah, nanti saya ingin keliling dunia. Gitu. Jadi itu keinginan saya waktu itu sebelum mulai kuliah di UGM. Dan alhamdulillah, Allah memberikan jalan waktu itu saya melakukan KKN di Papua. Sempat ke beberapa tempat keliling Indonesia sebelum lulus waktu itu. Dan setelah saya lulus S1, kemudian saya memperjuangkan kembali mimpi saya untuk bisa ke luar negeri. Salah satunya adalah dengan studi di luar negeri. Tapi waktu itu belum kesampaian karena banyak hal, persiapan bahasa dan kemudian kesiapan saya secara keilmuan dan lain-lain. Sehingga saya kemudian bekerja di perusahaan tambang. Kemudian saya kerja 3 tahun dan saya berpikir ada banyak hal yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kapasitas saya, terutama untuk memperluas cakrawala berpikir seperti yang disampaikan oleh Mas Pandu tadi. Dan salah satu jalannya adalah sekolah di luar negeri. Kemudian saya resign dan kemudian sekolah di sini, melanjutkan studi master dan PhD. Jadi kalau ditanya kembali alasan saya untuk studi ke luar negeri, saya kira jawabannya akan sangat banyak. Akan sangat banyak. Pertama, ingin studi, ingin mewujudkan mimpi saya, kemudian ingin memotivasi keluarga saya. Kebetulan saya dari Sumatera, tidak banyak adik-adik saya, keluarga-keluarga saya yang punya kesempatan belajar ke luar negeri. Ya ya minimal ketika saya bisa berkesempatan belajar ke luar negeri, nanti suatu saat mereka akan punya mimpi yang lebih besar lagi ketika kakaknya, abangnya, udahnya bisa melanjutkan sekolah ke luar negeri. Itu saya kira kenapa saya studi di luar negeri. Dan kenapa memilih UK, sebetulnya ceritanya agak unik. Waktu itu saya ada di Kalimantan dan nggak ada internet. Jadi saya apply beasiswa, yang ngisi aplikasi adalah teman saya waktu itu, yang ada internet. Jadi saya cuma lewat telepon. Waktu itu dia nanya, kamu mau milih jurusan apa? Saya pilih public policy. Tapi nggak tahu mau milih public policy di mana. Dan teman saya nyari di Google public policy itu di Tokyo. Jadi awalnya saya berencana itu ke Todai, yang kalau seandainya jadi mungkin bakalan ketemu sama Mas Pandu. Tapi kemudian ternyata karena sesuatu dan lain hal akhirnya mengantarkan saya malah ke Manchester begitu. Padahal saya pendukung berat Liverpool bukan Manchester begitu. Jadi kenapa memilih Manchester, awalnya ceritanya seperti itu, sesederhana itu sebetulnya. Tapi saya beruntung belajar di Inggris, di sini punya sistem pendidikan yang luar biasa, terutama dari segi infrastruktur, kemudian proses belajar mengajar yang tertata dengan baik, terus kemudian kompetisi antar pelajar yang luar biasa, sehingga ada daya juang untuk belajar keras begitu di sini yang sebelumnya tidak begitu terlalu saya rasakan waktu studi di Indonesia. Hal lainnya, istimewa lainnya studi di sini adalah ya mungkin kita semua tahu bahwa banyak universitas-universitas favorit juga ada di sini dan banyak student-student terbaik dari negara-negara di seluruh dunia untuk belajar ke sini. Jadi proses belajar yang saya lewati bukan hanya belajar melalui tatap muka di kelas, tapi juga belajar dari kawan-kawan saya, kawan-kawan di kelas yang punya insight yang luar biasa tentang apa yang terjadi di dunia ini, khususnya topik saya yaitu tentang kemiskinan dan pembangunan. Begitu kira-kira Mas Andi. Oke. Terkait dengan ini Mas, persiapan-persiapan kalau mau studi di luar negeri, khususnya UK, bagaimana kira-kira persiapan yang atau adakah tips atau trik yang harus dilakukan gitu oleh teman-teman yang ingin studi di luar negeri atau khususnya UK? Kalau yang pengen studi di luar negeri, pertama
saya kira jurusnya adalah mencari informasi sebanyak mungkin. Entah itu lewat teman, lewat internet, dan kemudian lewat situs-situs yang memang menyediakan informasi secara gratis tentang persiapan studi di UK. Saya kira itu poin pertama yang penting harus dilakukan, dan itu bisa kita lakukan secara mandiri gitu. Jadi sebelum kita tanya orang lain, sebelum kita kemudian panik, lebih baik kita usaha dulu pertama untuk cari lewat Google, dan kemudian tanyakan ke teman terdekat atau senior atau siapapun yang pernah studi di UK atau punya pengetahuan tentang bagaimana persiapan studi di UK. Nah, kemudian kita catat sebaik mungkin, sedetail mungkin, dan setelah itu jika ada hal-hal tertentu yang sifatnya krusial, mungkin terkait visa, kemudian terkait proses pendaftaran ulang, LOE dan lain-lain, ada baiknya juga untuk mengirim email ke mungkin teman-teman yang pernah studi di UK, kirim email ke PPI, dan juga bisa kirim email langsung ke universitas yang dituju. Begitu. Itu persiapan dari segi administratif. Kalau persiapan dari segi mental, saya kira hampir semuanya itu sama saja ya dengan di persiapan untuk studi di negara lain. Tapi istimewanya di UK karena cuacanya dingin sepanjang tahun, jadi harus siap-siap untuk merasakan dingin sepanjang hari begitu. Persiapan lain apa ya? Saya kira itu kali ya persiapan yang paling prinsip, dan juga siapkan tenaga fisik yang kuat mungkin, karena proses belajar tentu kita juga nggak cuman semangat, tapi kita juga harus imbangi dengan fisik yang baik, begitu saya kira. Oke, baik Mas. Kalau dari pandangan Mas Pandu sendiri gimana Mas ininya tentang persiapan teman-teman jika ingin studi di Australia ataupun ke Jepang, mungkin bisa di-share. Mungkin ada beberapa perbedaan karena ini kan beda negara dan beda benua gitu. Monggo Bang. Kalau secara umumnya sih tadi udah disampaikan komprehensif ya sama udah media juga. Jadi paling penting yang harus dilakukan adalah kita harus bisa mandiri gitu. Jadi dan ini tips survival juga sih ketika kita di luar negeri gitu. Ketika kita di luar negeri, practically sebenarnya ya kita belajar untuk bisa lebih mandiri. Nah, mandiri itu dari sisi apa gitu? Dari sisi bukan hanya dari sisi kita kebutuhan hidup nanti di luar negeri ya, tapi lebih ke arah kita juga bisa mandiri mencari info gitu. Karena ini paling penting dan paling apa ya, paling dasar sih gitu. Jadi banyak yang mungkin saya di PPI pengalaman juga sering banyak yang menanyakan gimana sih tips belajar ke luar negeri kah, gimana cara dapat beasiswa gitu. Itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dasar yang sebenarnya bisa kita cari tahu lebih dahulu di Google. Ketik keywords-nya langsung muncul udah ribuan, puluhan ribu kali berita tentang cara mendapatkan beasiswa ke Australia, ke Jepang. Jadi yang paling penting adalah benar tadi kata udah media, kita harus cari tahu sendiri dulu gitu. Kita baca, perbanyak baca. Kalau kita udah cukup, udah tahu yang kita butuhkan dan kita pengen tahu lebih detail, baru nanti kita coba kontak ke kenalan yang kita punya atau ke PPI gitu. Insya Allah pasti akan membantu gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman PPI ditanya, Kak gimana sih cara kuliah ke luar negeri? Itu kan pertanyaannya juga kayak terlalu umum gitu. Yang paling pertama adalah ketika kita ingin belajar ke luar negeri adalah belajar untuk mandiri mencari informasi terlebih dahulu. Selebihnya tadi udah disampaikan secara komprehensif juga sama Uda Media. Kalau untuk khusus dari Australia dan Jepang apa ya? Kayaknya nggak. Kalau untuk persyaratan bahasa, emang di Jepang apakah misalnya saya sih pernah dengar info gitu kalau untuk kelas-kelas tertentu ada persyaratan misalnya kita harus bisa dasar-dasar bahasa Jepang gitu atau gimana Bang? Kalau ke Jepang enggak sih ya. Kalau dulu mungkin banyak yang khawatir, wah kalau ke Jepang nih harus bisa bahasa Jepang juga. Tapi percaya atau enggak, saya ke Jepang itu pertama kali saya nggak tahu apapun tentang bahasa Jepang.
hiragana kata-katanya saya nggak paham gitu. Sekarang alhamdulillahnya sudah mulai banyak kelas-kelas yang ditawarkan dalam bahasa Inggris. Jadi baik yang mau ngambil 2, S3, atau bahkan S1, banyak kelas-kelas yang ditawarkan dalam program bahasa Inggris juga. Dan memang kalau di Jepang kita juga perlu sih untuk bisa belajar bahasa Jepang gitu. Tapi jangan khawatir karena ketika nanti kita sampai di Jepang itu akan ada banyak tuh kelas-kelas bahasa Jepang yang kita bisa ambil, baik yang ditawarkan di kampus atau di kelurahan gitu. Jadi di Jepang ini menarik juga. Jadi kalau kita tinggal di satu kelurahan, ada namanya ward gitu, itu ada kelurahannya, dan di sana tuh apa ya, ada kelas bahasa Jepang yang kita bayar sebulan tuh paling cuma 500 yen atau sekitar 50.000 rupiah lah. Dan itu kelasnya apa ya, diajarkan langsung juga oleh para ya tentunya para orang-orang Jepang yang sangat care banget sama kita ya. Jadi insya Allah sih kalau kita belum bisa bahasa Jepang jangan khawatir karena pertama kelas yang ditawarkan juga sekarang hampir semuanya dalam bahasa Inggris, senseinya juga tentunya bisa bahasa Inggris. Untuk survival di Jepang, ya memang secara umum masyarakatnya masih belum banyak yang lancar berbahasa Inggris, tapi jangan khawatir juga karena kelas bahasa Jepang itu juga ditawarkan di kampus-kampus kita dan di kelurahan-kelurahan di mana kita tinggal gitu. Jadi aja untuk ikut dalam kelasnya dan untuk belajar bahasa Jepang juga gitu sih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya mungkin karena topik kita ini tentang kuliah dan organisasi, sekarang kita beralih ke organisasi sendiri. Kalau kita kuliah di luar negeri tentu kita sudah sangat familiar dengan yang namanya PPI. Nah, pertanyaannya ke Bang Pandu, dulu Bang Pandu itu tertarik untuk bergabung dengan PPI itu kenapa gitu? Kenapa bisa tertarik bergabung dengan PPI? Mungkin juga bisa ditambahkan kira-kira manfaat yang diterima oleh pelajar Indonesia yang sedang studi di luar negeri jika bergabung dengan PPI, manfaatnya seperti apa? Pertama mungkin saya kenapa bergabung sama pengen bergabung dengan PPI ketika kuliah di luar negeri, karena mungkin organisasi udah menjadi bisa dibilang DNA dalam tubuh saya gitu ya. Karena saya senang baca tulisan-tulisan filsuf pendidikan gitu. Dan ada yang benar-benar sangat mengilhami saya banget untuk saya bisa terjun ke dalam organisasi dimanapun saya berada gitu. Paulo Freire kalau pernah baca tulisan-tulisannya, Paulo Freire bilang esensi pendidikan itu ada 3. Pendidikan itu harus punya guru, murid, dan duanya ini dalam relasi yang setara. Dan yang ketiga itu realitas. Tanpa realitas, pendidikan itu hanya menjadikan manusia-manusia yang terdidik itu menjadi pengidola dirinya sendiri, belajar yang benar untuk karir yang lebih baik, terus udah selesai sama di situ. Makanya ketika kita masuk dalam pendidikan, yang paling kita perlukan adalah gimana kita bisa merasakan realitas masyarakat itu sendiri juga gitu. Nah, gimana kita cari tahu realitas masyarakat? Ya dengan terjun berorganisasi, aktif berorganisasi, karena di situ kita belajar untuk berinteraksi dengan sesama dan kita belajar untuk berkontribusi juga. Jadi ini yang penting sih yang ilhami saya untuk terus aktif berorganisasi sejak zaman S1, S2 dan S3. Nah, satu lagi yang menarik juga yang bisa saya share, quote-nya dari Che Guevara. Let the world change you and you can change the world gitu. Ini quote yang menarik buat saya karena dia menuliskan itu dalam motorcycle diary. Jadi dia waktu dia belum jadi Che Guevara lah ceritanya, dia itu hanya orang biasa yang pengen jalan aja gitu sama temennya, naik motor mengelilingi Latin Amerika, dan di sana dia melihat berbagai macam orang tuh banyak yang kesulitan, terus
kesusahan hidup, merasakan secara langsung gitu. Dan dari situ tergeraklah keinginan dia untuk juga berkontribusi, berperan aktif, membangun masyarakat, dan akhirnya itu yang membuat dia memiliki idealisme yang kuat sebagai, ya bisa dibilang pejuang kemanusiaan juga di Latin Amerika kan. Jadi dengan aktif kita berorganisasi, kita akan bisa merasakan bagaimana sih kita bisa membangun masyarakat, membangun manusia gitu. Nah ini yang akhirnya mendasari saya untuk terus aktif berorganisasi. Dan saya melihat PPI itu bukan hanya ajang perkumpulan mahasiswa Indonesia di luar negeri gitu. PPI ini harus jadi wadah katalisator yang bisa ngehidupin gerakan intelektual mahasiswa gitu, karena PPI ini berakar dari Perhimpunan Indonesia yang dibangun oleh para founding fathers kita 1920-an. Itu ada Bung Hatta, Bung Syahrir, Ali Sastroamidjojo. Itu mereka para penggerak bangsa yang mereka ketika kuliah ke luar negeri, mereka nggak hanya mikirin studi mereka aja gitu, mereka berupaya keluar dari zona nyamannya, mereka berupaya menelurkan gagasan keindonesiaan, dan pada akhirnya itulah yang membuat Indonesia juga merdeka gitu. Bung Hatta di pledoi persidangan 1928 menyampaikan Indonesia merdeka gitu, dan itu gagasan yang menurut saya sangat luar biasa gitu, disampaikan di negeri Belanda. Dan waktu itu Indonesia belum jadi sebuah negara, tapi dari pelajar itu udah bisa mengungkapkan gagasan ke Indonesia, dan pada akhirnya Indonesia merdeka 1945 kan. Jadi kita punya beban sejarah yang besar juga sebagai aktivis PPI gitu. Jadi PPI itu juga bukan hanya kita ajang silaturahmi, ajang kumpul-kumpul, tapi ketika kita di luar negeri, kita harus juga bisa menelurkan gagasan keindonesiaan gitu, karena keterdidikan yang kita punya itu bukan semata-mata menjadikan kita meraih cita-cita individual kita doang gitu. Keterdidikan itu harus bisa jadi instrumen untuk menggerakkan, menginspirasi, dan memberi gagasan juga. Dan itu yang saya maknai nilai penting dari PPI yang harus terus kita lestarikan sih, kita hidupkan terus gerakan intelektual mahasiswanya. Jadi itu yang selalu mendasari saya kenapa saya pengen aktif di PPI. Gitu. Itu sih kira-kira. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang sama dengan Mas Medi juga. Dulu waktu pertama datang ke UK, terus kemudian melihat PPI di sana, kenapa tertarik untuk bergabung dengan PPI di UK? Dan mungkin ada saran kepada teman-teman yang sedang kuliah khususnya di UK untuk bisa bergabung dengan PPI yang di sana. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga manfaatnya ketika bergabung dengan PPI di UK. Iya. Dipersilakan, Mas. Terima kasih Mas Supiandi. Berarti saya menambahkan lagi ya. Jadi saya yakin ketika kita punya banyak teman, hidup kita akan lebih mudah. Itu yang pertama pertama kali saya rasakan waktu saya menginjakkan kaki di UK. Jadi ketika sampai di sini, saya menghubungi salah satu teman dan beliau mengantarkan saya kemanapun saya pergi, membantu saya untuk proses adaptasi di sini dan melungsurkan barang-barang mulai dari Magicom, terus kemudian sapu, bahkan pakaian dan lain-lain. Dan itu yang terus membekas bagi saya hingga hari ini. Karena ketika kita khawatir, ada sahabat atau teman yang membantu kita untuk mencarikan jalan keluar. Nah, karena itu juga saya merasa berhutang. Jika saya punya waktu, saya punya tenaga lebih, kenapa tidak saya luangkan itu untuk membantu orang lain. Jadi pada dasarnya hidup itu pasti seimbang. Ketika kita dibantu oleh orang lain, suatu saat kita akan sampai pada titik di mana kita akan membantu orang lain. Itu yang betul-betul saya yakini dari dulu, terutama dari bapak saya dan orang tua saya. Beliau bukan pemimpin politik, beliau bukan organisatoris yang memimpin organisasi yang besar, tapi beliau hanya ketua warga yang setiap minggu mengajak warga untuk gotong royong, mengajak warga mengunjungi warga yang sakit dan lain-lain. Tapi keteladanan beliau yang hingga hari ini saya betul-betul rasakan
bagaimana orang tua saya begitu dibantu oleh para tetangga ketika kami keluarga membutuhkan bantuan gitu. Jadi itu yang saya yakini kenapa saya merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi di PPI. Satu hal lagi, kemarin juga saya sampaikan ke teman-teman yang baru datang di UK, kenapa kita perlu untuk ikut organisasi, karena sebagaimana Rasul mengatakan bahwa serigala hanya akan menerkam domba yang keluar dari kawanan. Jadi mereka yang keluar dari kawanan, mereka yang tidak bergaul, mereka yang asosial, mereka yang hanya tinggal di kamar, kemudian tidak punya teman, tidak bergaul dengan komunitas, mereka akan punya kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami masalah, terutama depresi yang sekarang ini banyak kemudian menjadi tren di tengah para ilmuwan, bahkan juga para penerima beasiswa, banyak yang depresi dan lain-lain. Nah, salah satunya gimana caranya supaya kita nggak depresi adalah keluarlah begitu. Jadi jalilah komunikasi dengan teman, bergabunglah dengan PPI sehingga ketika kita punya masalah, kita punya kawan berpikir untuk menyelesaikan masalah itu. Sederhana, misalkan kita punya masalah dengan kuliah, kita bisa ikut kegiatan PPI tentang bagaimana teknik menulis academic writing yang baik, begitu. Misalkan kita punya masalah dengan dosen, masalah asmara, bahkan kita punya teman berpikir untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian setelah kita curhat, mungkin kita bisa main PS bersama, kita bisa main futsal bareng, dan lain-lain. Dan itulah esensi dari PPI saya kira. Ketika kita jauh dari Indonesia, kita akan merasa lebih kuat ketika ada kawan-kawan di sekitar kita yang selalu menopang kita ketika kita ada masalah gitu. Dan juga menambahkan seperti yang disampaikan oleh Mas Pandu tadi, jauh sebelum Indonesia merdeka, para pelajar sudah punya kontribusi yang luar biasa untuk memikirkan bangsa ini, dan PPI adalah salah satu institusi yang bisa menjadi ruang, bisa menjadi katalisator bagi teman-teman pelajar yang studi di luar negeri untuk mencurahkan ilmunya, berkontribusi untuk komunitas, berkontribusi untuk Indonesia, begitu. Jadi sekali lagi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Saya yakin PPI akan selalu bermanfaat untuk siapapun mahasiswa yang studi di luar negeri. Gitu. Oke, baik Mas, terima kasih atas ini penjelasannya. Mungkin pertanyaan yang sering muncul ketika kita sedang kuliah, khususnya di luar negeri, adalah adanya trade-off gitu. Misalnya ketika kita bergabung dengan PPI, maka waktu kita untuk belajar akan berkurang. Nah, mungkin ini ada tips atau trik dari Bank Media, bagaimana cara memanajemen waktu tersebut gitu, dan mungkin juga bisa diyakinkan kepada kita atau teman-teman yang sedang kuliah di luar negeri ini supaya yakin gitu bahwa ikut PPI itu tidak mengganggu proses belajar yang sedang kita ikutin. Ya benar, banyak yang bilang milih organisasi atau studi begitu. Kalau saya selalu menjawab, saya akan milih dua-duanya. Organisasi tidak lebih penting dari studi, studi juga tidak lebih penting dari organisasi. Dan saya yakin keduanya bisa berjalan bersamaan. Dan kita bisa lihat orang-orang yang hari ini menjadi pemimpin organisasi, siapapun mereka. Ada contoh di sini misalkan Mas Pandu, Mas Supiandi, dan Iksan yang aktif di organisasi, tapi saya yakin juga punya prestasi yang luar biasa dengan studinya begitu. Dari dulu saya selalu bisa membuktikan, terutama pada diri sendiri dan juga orang tua saya, bahwa meskipun saya aktif di organisasi, saya tidak melepaskan tanggung jawab saya sebagai pelajar. Waktu di SMA, meskipun jadi ketua OSIS, saya kira nilai saya nggak ada masalah. Ketika saya S1 juga nilai saya alhamdulillah nggak ada masalah. Dan kemarin waktu di tengah kesibukan PPI UK tidak mengganggu studi saya sama sekali. Bahkan itu bisa saling mengisi satu sama lain. Kebetulan studi saya adalah tentang kemiskinan. Saya berikan contoh, misalkan studi riset saya adalah tentang kemiskinan. Dengan mengikuti organisasi PPI misalkan, saya kemudian memiliki banyak masukan, saran begitu dari teman-teman PPI, dan juga bahkan dari teman-teman pelajar di luar
organisasi pelajar Indonesia tentang bagaimana kemiskinan di negara mereka masing-masing. Dan PPI menghubungkan saya untuk itu. Jadi organisasi dan studi saya bahkan juga saling mengisi satu sama lain. Jadi adalah ya menjadi tidak masuk akal ketika banyak yang bilang bahwa organisasi akan mengacaukan studi, sehingga banyak orang lain yang memilih lebih baik studi saja dan nggak ikut organisasi. Kita nggak perlu khawatir karena kita punya 24 jam selama satu hari. Selama kita bisa memanage-nya dengan baik, saya yakin bisa. Kalau seandainya kita bisa manage waktu dengan baik, saya yakin insya Allah bisa. Dan kita punya motivasi kuat juga untuk menyelesaikan target-target yang kita punya untuk studi dan organisasi. Gitu. Oke, baik. Pertanyaan yang sama ke Bang Pandu juga. Apalagi sekarang nih kita sudah mengetahui bahwa Bang Pandu adalah PhD. Tentu tugas sangat banyak. Tapi di tahun ini juga menerima amanah sebagai Ketua PPI Dunia gitu. Gimana nih Mas, motivasi pribadinya ataupun ada tips dan trik yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lain? Tadi sedikit nambahin juga dari Udah Media, benar salah satu tips paling penting adalah ya manajemen waktu gitu, karena kita hidup punya waktu yang sama, kita punya 24 jam yang sama gitu. Kenapa misalkan ada seseorang yang bisa mencapai lebih banyak hal dibandingkan yang lain, itu karena kita bisa memanage waktu dengan baik gitu. Dan saya selalu percaya bahwa keaktifan kita di organisasi itu nggak akan serta-merta membuat studi kita jadi buruk gitu. Malah menurut saya ini akan jadi saling melengkapi gitu, karena dengan kita aktif di organisasi, networking kita akan banyak, kita akan belajar juga bagaimana tentunya ya tadi belajar skala prioritas, belajar manajemen waktu juga gitu. Dan tentunya itu akan mendukung studi kita gitu. Jadi tipsnya adalah benar manajemen waktu, gimana kita bisa mengalokasikan 24 jam waktu yang kita punya untuk aktif di organisasi dan juga aktif di dalam ruang kuliah gitu. Dan menurut saya yang paling paling penting ketika kita pengen sukses di sesuatu adalah kita harus punya passion. Kalau kita udah punya passion, insya Allah apapun yang kita kerjakan, kita akan selalu pengen kerjainnya maksimal gitu. Dan ini selalu saya coba buktikan sih dari sejak saya di UI sampai sekarang di Jepang gitu. Waktu di UI saya aktif di BEM dan saya bisa lulus cum laude, dan IPK saya juga alhamdulillah baik gitu. Pun ketika saya di Australia, alhamdulillah waktu itu saya malah dapat penghargaan best thesis dari ANU, karena apa yang saya kerjakan itu merupakan passion saya gitu. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan niat kita, insya Allah kita bisa mencapai yang baik juga gitu, baik aktif di organisasi maupun aktif di dalam ruang kuliah. Nah, ketika tadi ditanya saya PhD, tentunya banyak tuntutan juga dari sensei. Terus saya mengiyakan untuk juga berikhtiar di PPI Dunia. Ya balik lagi itu karena passion saya di situ gitu. Mungkin kalau saya hanya ngerjain PhD saya aja, saya bisa stres kali karena terlalu banyak baca riset, terlalu banyak baca paper, sehingga akhirnya suntuk sendiri gitu. Ketika saya ada wadah untuk mengaktualisasi diri, untuk berkontribusi lewat PPI, dan kali ini wadah PPI Dunia, itu tentu aja insya Allah akan juga bisa terus memotivasi diri saya untuk terus nge-push yang maksimal dari diri saya gitu. Jadi pertama ya kuncinya 2 sih, manajemen waktu, gimana kita bisa belajar manajemen waktu, dan gimana kita bisa punya passion dalam setiap yang kita kerjakan gitu. Saya selalu, makanya ketika saya coba ngerjain sesuatu, saya juga coba tanya ke diri saya beneran punya passion nggak ya untuk ngejalanin ini gitu. Karena saya nggak mau ketika saya menjalankan sesuatu
menjalankan itu dengan setengah-setengah gitu. Jadi itu yang paling paling penting sih. Dan mungkin sedikit tips manajemen waktu dari saya, ya tentuin skala prioritas juga gitu. Kapan kita punya waktu untuk riset kita, dan kapan kita coba alokasikan untuk kita sosialisasi, kita koordinasi, kita mengerjakan aktivitas-aktivitas organisasi. Kalau yang saya selalu lakukan sih sebenarnya setiap pagi tentunya saya nge-refresh dengan baca-baca berita terkini gitu, supaya kita juga bisa update terhadap kondisi-kondisi yang ada di dunia saat ini. Biasanya siang tentunya ngerjain riset, baca-baca, sambil juga mungkin sedikit banyak koordinasi gitu, karena kan sekarang kalau di PPI kita bisa lewat handphone koordinasi, jadi nggak harus kita datang rapat yang secara fisik gitu. Jadi itu bisa dilakukan beriringan juga. Dan tentunya jangan lupakan waktu untuk keluarga dan waktu untuk diri kita juga untuk istirahat gitu, karena itu yang paling penting sih, yang harus kita pikirkan gitu, karena kalau kita nggak punya waktu untuk diri kita untuk istirahat, bisa-bisa semuanya malah jadi berantakan gitu. Jadi coba aja alokasikan di mana sih yang menurut teman-teman kita bisa memanage waktu, mengalokasikan waktu yang kita punya itu dengan baik. Dan saya selalu percaya sih organisasi dan studi itu nggak berbanding terbalik, malah saling support. Gitu sih kira-kira kalau dari saya. Oke. Selanjutnya kalau kita ikut organisasi kan biasanya ada dinamikanya, Mas. Misalnya seperti ada konflik dan masalah-masalah yang timbul kemudian gitu. Nah, pengalaman Bang Pandu ketika ikut PPI di di Australia dan sekarang di Jepang, ketika ada konflik seperti itu, bagaimana memanajemennya gitu supaya tidak mengganggu kegiatan proses belajar yang secara pribadi gitu. Ini menarik juga sih. Ini sedikit share juga ya. Saya melihat ketika saya di Australia dan ketika saya di Jepang juga, ya ada perbedaan gitu. Misalnya PPI itu juga nggak homogen gitu, nggak kulturnya juga berbeda dari tiap negara. Dan pun begitu ketika saya sekarang bisa melihat lebih luas di PPI dunia, ternyata memang setiap negara itu punya karakteristik PPI-nya sendiri gitu, dan kita harus juga cari celah bagaimana kita meng-approach di masing-masing yang karakter yang berbeda itu sendiri gitu. Kayak misalkan kalau saya dulu di Australia, karena saya di Canberra, kebanyakan anak-anak sosial yang aktif diskusi, jadi kayak kegiatan-kegiatan diskusi itu lebih sering dan antusias gitu. Sementara kalau di Jepang tipikalnya di sini banyak yang ngambil science, terus juga mungkin seringkali sibuk di lab gitu, karena ada percobaan atau juga ada kegiatan-kegiatan lain, sehingga membuat teman-teman itu agak sulit untuk hadir secara fisik ke suatu acara gitu. Paling bisa mungkin weekend. Nah, itu kita harus juga cari celah bagaimana kita untuk meng-approach-nya. Dan ya alhamdulillahnya dengan kita aktif di PPI, kita jadi belajar nih gimana sih kita cari celah untuk meng-approach teman-teman dengan karakteristik yang satu dan dengan karakteristik yang lain juga. Nah, kalau tadi ditanya tentang manajemen konflik ya, tentu pasti setelah tiap organisasi itu pasti ada dinamikanya, ada naik turunnya lah, semangat di awal, terus mungkin di tengah-tengah agak kendor gitu, terus kita bisa push lagi di akhir. Biasanya kalau misalkan ada yang lagi down, saya selalu ngajak ngobrol, ya mungkin secara personal, terus ingetin lagi gitu, buat apa sih kita aktif di PPI, kenapa kita awalnya semangat pengen aktif berorganisasi di awal gitu. Jadi kita merimain lagi tujuan-tujuan kenapa kita ingin bergabung di PPI gitu. Biasanya ketika mereka bisa tahu, bisa ingat lagi kenapa niatan awal mereka ber-PPI, biasanya saya bisa sentuh dari sisi personalnya juga, sehingga
bisa juga mereka jadi semangat lagi gitu. Jadi biasanya sih saya selalu ngajak ngobrol secara personal, dan tentunya apa ya, kita juga belajar sih ketika kita aktif di sini, kita belajar jangan mencampur adukan urusan organisasi dengan urusan studi gitu. Dan gimana ya, ya jangan sampai dicampur adukan lah, karena kalau udah dicampur adukan ntar malah jadi berantakan sih kalau menurut saya gitu Oke, mungkin kira-kira. oke, siap. Selanjutnya pertanyaan yang sama ke Bang Media mengenai pengalaman ketika ada konflik di internal PPI sendiri. Ya, Bagaimana ini tips dan triknya untuk mengatasi konflik yang ada di PPI khususnya UK yang pernah Mas Media pimpin? Iya, Silakan pertama Mas. benar seperti yang disampaikan Mas Pandu tadi bahwa kita penting sekali untuk mengidentifikasi karakteristik organisasi dulu. Karena setiap organisasi yang kita pimpin, meskipun sama PPI, tapi berbeda negara bisa jadi dinamikanya akan berbeda. Ketika itu sudah kita petakan dengan baik, tentu kita akan kemudian punya pendekatan yang spesifik dan berbeda gitu. Uh, Sebagai contoh di UK, di sini negaranya cukup luas dan setiap kota itu punya PPI-nya masing-masing, dan akan sangat sulit bagi kita untuk saling ketemu antara satu PPI dengan PPI yang lain gitu. Jadi dengan karakteristik semacam itu, komunikasi yang kita lakukan praktis hanya 1 atau 2 kali pertemuan sidang, dan sisanya adalah komunikasi secara online gitu. Nah, dengan pola komunikasi semacam itu tentu kita harus harus punya solusi kalau seandainya nanti terjadi konflik dan lain-lain. Tapi saya yakin konflik itu bisa diminimalisir sedemikian rupa apabila dari awal kita sudah mengelola organisasinya dengan profesional. Mulai dari visi dan misi yang jelas, program kerja yang jelas, kemudian rekrutmen staf atau anggota organisasi yang jelas, hingga kemudian mekanisme evaluasi organisasi yang jelas. Ketika kita sudah punya pola komunikasi yang jelas, saya yakin kita bisa minimalisir konflik yang kemungkinan terjadi. Tapi biasanya tetap terjadi begitu ya, miskomunikasi ataupun konflik di dalam organisasi. Dan untuk mengatasinya saya yakin setiap ketua atau setiap organisasi punya pendekatannya masing-masing. Tapi yang biasa saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi dulu level masalahnya. Jangan sampai hal-hal yang terlalu kecil kemudian juga menjadi hal yang besar. Jangan sampai hal yang terlalu kecil diselesaikan oleh level departemen atau diselesaikan oleh pemimpin organisasi. Kalau semuanya diselesaikan oleh ketua misalkan, bisa kacau begitu. Nah, makanya yang paling penting adalah mengidentifikasi level masalah itu, dan kemudian memberikan kepercayaan kepada yang bersangkutan dan juga kepada departemen terkait atau divisi terkait untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik. Dan dengan baik dalam arti secara bertahap ya, nggak terburu-buru. Komunikasi dengan baik, bisa lewat SMS atau mungkin tatap muka dan lain-lain. Dan seperti yang disampaikan Mas Pandu tadi, penting juga untuk kembali mengingat kenapa kita bergabung di organisasi itu. Itu kenapa saya selalu setiap memimpin organisasi proses rekrutmen harus melewati proses yang benar begitu. Mulai dari screening CV, wawancara, dan semua proses itu harus dilewati dengan proses yang baik, sehingga ketika nanti ada kendala di tengah, kita bisa kembali ke proses di awal bahwa kita semua punya semangat tertentu untuk mewujudkan organisasi ini, dan kita semua beretikat baik dan berjanji di awal kita bergabung dalam organisasi ini. Kira-kira semacam itu Mas Supiandi. Seperti itu ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Zulfadli. Pertanyaannya sangat menyambung dengan apa yang sedang kita bahas. Bagaimana menjaga semangat tim agar terus solid dan produktif, serta memastikan agar proses bisa selalu terjaga. Nah, yang sering menjadi tantangan nih mungkin pengalaman pribadi juga di Belgia sendiri ataupun di PPI Antwerpen. Kita ini kan kuliah di luar negeri dan mengikuti PPI.
Nah, sementara ketika kita belajar itu memang ada tanggung jawab dan sudah ada targetnya. Nah, sementara ikut PPI ini memang punya target, tetapi lebih kepada kesadaran pribadi. Nah, biasanya terjadi ada konflik, misalnya ada anggota yang rajin dan tidak rajin. Bagaimana cara mengajak nih anggota kita yang kadang-kadang ngedown, kemudian untuk kembali lagi bersemangat untuk aktif lagi di kegiatan PPI. Mungkin Mas udah media dulu. Saya dulu ya. Pertama, saya udah sering banget misalkan mimpin organisasi terus semangatnya down gitu-gitu. Nah, yang repotnya adalah ketika mereka down, kita nggak punya justifikasi untuk membuat mereka lebih semangat lagi gitu. Makanya siasat saya biasanya adalah memberikan timeline gitu. Jadi di awal misalkan kita mau bikin program tertentu, kita sudah punya timeline yang jelas, terukur. Dan di timeline itu kita kemudian akan melakukan evaluasi. Nah, ketika pada saat evaluasi itu dilakukan dan yang bersangkutan itu down, kita punya justifikasi. Kan dulu kita udah punya janji nih bakalan mau nyelesain program ini dengan baik dengan timeline seperti ini. Nah, itu mungkin bisa dilakukan pertama. Jadi kita sudah punya patokan timeline yang terukur dulu. Kemudian yang kedua, penting juga untuk melakukan motivasi kepada siapapun anggota di dalam organisasi itu secara reguler. Motivasinya bisa dalam bentuk apapun, bisa dengan bercanda, bisa dengan memberikan motivasi secara personal, atau bisa juga memberikan insight-insight tertentu sehingga mereka punya goal tertentu yang nanti akan bisa didapatkan ketika sudah selesai melaksanakan program kerja tersebut. Sehingga ketika kita sudah punya goal itu dan semangat itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Dan tapi pasti ya mereka suatu saat kita akan pasti up and down ya. Tapi ketika kita down itu jangan sampai hilang aja. Cepat kembali ke track begitu. Dan ketua atau ketua divisi atau ketua departemen punya tanggung jawab untuk mengantisipasi hal itu gitu. Saya kira itu Mas Supiandi. Selanjutnya Bang Pandu dengan pertanyaan yang sama, mungkin pernah punya pengalaman dan bagaimana solve dari masalah tersebut. Silakan Bang. Kalau saya ya tadi benar yang sampaikan media juga gitu. Jadi saya selalu pertama di awal itu ngajak teman-teman ya, kita mulai dari akhir gitu, start from the end gitu, karena kita nggak akan tahu organisasi yang kita pegang ini bakal jadi organisasi yang kayak apa, kecuali kita sendiri yang nentuin mau kemana dan milih jalan yang bakal ditempuh untuk mencapai tujuan itu. Jadi sama-sama kita di awal ini tentuin tujuan kita, di akhir nih kita mau dikenal organisasi kita sebagai apa sih, ya kayak gimana gitu. Jadi di situ proses kita untuk coba melurusin niat sama-sama, terus buat apa kita aktif di PPI, di organisasi, mau apa, dan rumusin tujuan kita gitu. Makanya di awal itu pasti ya tadi proses open recruitment-nya harus jelas, harus terukur, terus juga setelah itu kita punya rapat kerja tentunya ya yang menentukan prioritas dan langkah strategi apa yang kita ingin ingin kita lakukan untuk mencapai tujuan akhir yang kita inginkan bersama gitu. Itu harus benar-benar dilakukan dengan rapih gitu. Nah, setelahnya biasanya saya untuk menjaga motivasi itu rutin ngadain kumpul gitu. Kalau dulu misalkan di BEM, di FISIP itu kita selalu ada kumpul. Saya bikin kumpul itu ada 3 layer. Jadi kumpul pengurus inti yang benar-benar core timnya itu seminggu sekali. Kita biasanya setelah Jumatan kita selalu update tentang berbagai macam hal. Terus 2 minggu sekali itu selalu ada kumpul dengan BPH umum, Badan Pengurus Harian Umum gitu, Pak Departemen, dan sebulan sekali biasanya ada rapat pleno gitu yang kumpul seluruh pengurus, dan di situ di kumpul pleno itu kita ada bidang PSDM, pengembangan SDM yang selalu kayak ngasih apresiasi lah, ada semacam kayak ya
pengurus terbaik per bulannya, pengurus of the month gitulah, atau bidang of the month. Jadi untuk terus memotivasi teman-teman juga untuk terus aktif dalam menjalankan amanah yang sedang diembannya gitu. Nah, ketika sekarang di PPI tentunya kan tantangannya kita nggak bisa nih, maksudnya kumpul fisik rutin gitu setiap minggu, tapi tentunya itu bisa disiasati kan sekarang dengan Skype gitu. Jadi di PPI di Jepang gitu, waktu saya di PPI Kanto, waktu saya di PPI Jepang, kita selalu ngadain kumpul bulanan sih, pengurus rapat Skype dengan pengurus inti, dan gitu kita update berbagai macam hal gitu. Dan itu nggak cuma ngebahas soal kerjaan aja, let's say gitu, kayak soal soal ya nggak hanya soal kerjaan lah, tapi juga tasnya soal proker, tapi juga lebih ke arah ya ada sifatnya sesi yang kayak update gimana sih kabarnya, misalnya studinya lagi sibuk apa gitu. Jadi ada sesi curhatnya juga lah, biar biar lebih lebih relax gitu, dan lebih jadinya kita bisa bisa saling merasa dekat gitu, meskipun secara fisik mungkin kita berjauhan gitu. Jadi tapi ketika kita sering ngobrol, kita sedikit lebih sering sharing, tentunya kita akan merasa jadi satu satu keluarga gitu. Itu sih yang biasa saya lakukan dalam organisasi, dan per bulannya itu tentu ada kayak kita melihat pengukuran progres kerja juga gitu. Dan setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan saya juga coba budayakan, kita coba untuk buat semacam report gitu, yang bisa sampaikan ke publik apa aja yang udah dilakukan dari organisasi yang saya pimpin gitu. Karena transparansi ke publik itu juga penting gitu, dan itu yang juga mungkin bisa kayak mengukur kinerja kita udah sejauh mana sih per 3 bulan, per 6 bulan gitu. Itu yang kita bisa bisa lakukan juga sebenarnya. Dan terkait tadi misalkan kalau ada dinamika dalam organisasi, itu tentunya pasti ada ya. Dan saya sih selalu nekanin ke teman-teman ya, pengurus gitu, PPI ini jadi tempat kita untuk ngomel, untuk kita nangis, untuk kita sedih, untuk kita ketawa bareng gitu. Nggak peduli apapun jabatannya, karena pada akhirnya kita akan melebur jadi satu untuk mencapai tujuan organisasi yang kita inginkan bersama juga gitu. Dan juga untuk ya aktualisasi diri kita juga kan jadinya. Jadi ya dinamika pasti ada, tapi selama kita masih ngejalaninnya bareng-bareng dan saling backup, insya Allah dinamika itu pasti akan bisa terlewati gitu. Itu sih kira-kira kalau dari saya. Oke. Selanjutnya mungkin ini Mas, karena kita lingkupnya kan sekarang ini sudah global gitu. Bahkan setiap PPI antar negara bisa saling intip kegiatannya apa saja. Mungkin pengalaman dari Bang Pandu sendiri, kegiatan apa yang paling sukses ketika di PPI waktu di Australia sama di Jepang? Mungkin nanti kegiatan sukses yang sangat bagus ini bisa kita tiru di negara lain gitu. Kalau saya dulu waktu di Australia itu saya kebetulan diamanai jadi ketua PPI cabang Australian Capital Territory ya. Di situ highlight utama saya sebenarnya adalah pertama kalinya Canberra itu jadi tuan rumah Konferensi Internasional Pelajar Indonesia. Jadi PPI Australia itu punya 2 acara besar yang selalu di rolling per 2 tahun sekali gitu. Jadi ada Konferensi Internasional Pelajar Indonesia atau KIPI, dan kalau di tahun itu diadakan KIPI, berarti tahun depannya itu ada Olimpiade PPI Australia gitu. Nah itu selalu bergiliran per 2 tahun sekali. Nah ketika 2014 waktu itu untuk pertama kalinya Canberra jadi tuan rumah KIPI, dan itu acara yang cukup besar juga karena kita mengundang teman-teman pelajar nggak hanya dari Indonesia aja, tapi juga dari belahan dunia lainnya untuk hadir ke Canberra dan saling beradu gagasan lah di situ. Dan KIPI ini for your information juga cikal bakalnya dari PPI Dunia 2007 di Sydney. PPI Dunia terbentuk
waktu ada acara KIPI juga. Nah, jadi itu salah satu yang milestone juga sih buat kita PPI ACT waktu itu bisa jadi tuan rumah KIPI. Dan ya di situ belajar banyak juga karena ternyata saya dulu di FISIP ya mungkin kita sering kalau BEM mungkin mengadakan acara yang besar itu udah biasa gitu ya karena kita mobilitasnya juga cukup tinggi gitu. Tapi ketika kita di luar negeri, ternyata buat acara yang besar itu, wah itu tantangan yang luar biasa sekali. Itu mungkin di UK dan media juga punya ISIC gitu ya. Itu tantangan berat juga tuh untuk kayak kita mengkoordinir acara-acara yang besar. Dan waktu itu ketika saya di KIPI di ACT, tentunya saya juga lihat gimana sih dari UK bikin acara di Jerman juga bikin acara, jadi coba belajar sesuatu dari teman-teman dari PPI negara lain. Pun begitu ketika saya di Jepang ini gitu. Kalau di Jepang memang di kepengurusan saya kita lebih kemarin itu perapihan organisasi juga dan yang kita lakukan 3 hal besar sih. Kita buat film jejak dokumenter PPI Jepang karena tahun ini PPI Jepang tuh udah usia 64 tahun. Jadi kita wawancara trace back lagi pengurus-pengurus lama yang udah sukses, terus kita bisa menceritakan pengalaman-pengalamannya ketika memimpin PPI Jepang. Ada rektor UGM juga yang ternyata dulu ketua PPI Jepang gitu, salah satunya. Terus kita bikin buku dan yang mungkin belajar dari PPI lain adalah untuk pertama kalinya di kepengurusan kita di PPI Jepang, kita punya PPI Jepang Awards dan itu tentunya kita belajar banyak juga dari PPI Australia, PPI dunia yang udah mengadakan apresiasi kepada PPI cabang dan PPI kota gitu. Jadi dan itu disambut cukup baik juga sama teman-teman waktu di acara PPI Jepang Awards itu. Dan jadi tentunya setiap kita melakukan sesuatu kita bisa belajar banyak dari teman-teman di negara lain juga dan itu yang sebenarnya yang privilege dari globalisasi juga kali ya. Jadi kita bisa sedikit ngintip-ngintip dan kita sedikit belajar juga untuk bisa diadopsi di negara tempat kita tinggal. Jadi mungkin itu sih sedikit share pengalaman dari saya. Oke, pertanyaan yang sama untuk Bang Media mengenai apakah ada kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar diunggulkan di UK dan itu bisa kita aplikasikan di negara lain gitu. Oke. Silahkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di UK ini ada 36 PPI cabang. Nah, karena begitu banyak PPI cabang dan strategi saya waktu itu adalah bagaimana caranya menghubungkan komunikasi antara PPI cabang ini sehingga kegiatan yang ada di satu PPI cabang bisa dinikmati juga oleh PPI cabang yang lain. Karena setiap PPI punya karakternya masing-masing. Ada PPI yang besar, yang mereka bisa bikin event ribuan, yang didatangi oleh ribuan orang. Tapi ada juga PPI yang kecil, yang mungkin hanya bisa bikin acara masak-masak begitu. Nah, ya jadi strateginya adalah PPI yang kecil kemudian bisa datang ke PPI yang besar untuk mungkin ikut kegiatan olahraga, kegiatan seni budaya dan kegiatan diskusi ilmiah dan lain-lain. Dan juga PPI yang lain yang tidak punya kegiatan kesenian mungkin akan bisa traveling juga ke PPI terdekat. Jadi waktu itu strategi saya sehingga kalau dipikir-pikir ada apa saja program yang menarik waktu itu. Kayaknya saya juga bingung menjawabnya karena ada puluhan program yang dilaksanakan oleh PPI cabang itu bahkan kalau digabungkan bisa lebih dari 100. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Saya kira itu bukan karya saya pribadi dan juga pengurus tapi juga karya teman-teman, ada 2.500 teman-teman PPI yang ada di UK waktu itu. Sehingga ketika kita gabungkan waktu itu saya pun kaget ada sekitar ratusan program, ada puluhan program. Sehingga waktu itu kita dipilih sebagai PPI negara terbaik di dunia waktu itu tahun 2015-2016. Tapi kalau harus memilih salah satu program yang menurut saya mungkin bisa diaplikasikan di negara lain, kita waktu itu menginisiasi program yang namanya The Talk. Jadi kayak TEDx lah ya, mungkin kalau teman-teman pasti tahu TEDx.
Jadi ada satu orang yang kemudian menjadi orator dan mendiskusikan pengalaman hidupnya, dan kemudian kita upload di YouTube, dan itu kita keliling di beberapa PPI, mungkin sekitar 5-10 PPI kalau nggak salah, dan videonya itu hingga hari ini masih ada di grup di YouTube-nya PPI UK dan sudah ditonton oleh ribuan orang. Artinya meskipun kegiatan itu dilaksanakan di PPI cabang yang mungkin hanya dihadiri oleh anggota PPI itu saja yang mungkin jumlahnya hanya 50 orang, tapi bisa dinikmati, didengarkan, dan disaksikan oleh ribuan orang yang mungkin juga orang Indonesia yang tinggalnya entah di mana, begitu jauh ya dari UK, dan mereka bisa menyaksikan dan dimotivasi oleh kawan-kawan kita di sini yang punya pengalaman yang luar biasa. Saya kira kalau seandainya teman-teman PPI lain punya, ya kita semua tahu bahwa IT dan sosial media sudah menjadi apa ya, pondasi utama sharing informasi hari ini. Kalau kita semua bisa sharing informasi dan semangat gitu, kita upload di YouTube, kita share di sosial media, saya yakin siapapun bisa akan mendengar dan menyaksikan, dan siapapun bisa termotivasi oleh itu. Bahkan orang-orang yang tidak kita duga sekalipun. Sehingga setelah video itu kita upload, saya kemudian dapat beberapa SMS, WhatsApp gitu, kapan lagi videonya diupload dan lain-lain. Jadi saya kira itu mungkin bisa dilaksanakan juga di tempat lain. Gitu saya kira, Mas Biandi. Terima kasih atas jawabannya. Dan media selanjutnya yang mungkin ini karena sudah 1 jam lebih, ke pertanyaan yang lebih santai. Kan sekarang ini Mas Media sudah selesai menjabat di PPI UK gitu. Mungkin bisa ceritakan mengenai kegiatannya sekarang seperti apa? Apakah ada manfaat yang diterima oleh Mas Media secara pribadi ketika setelah mengikuti PPI UK? Oh, manfaatnya banyak ya. Kalau dihitung satu persatu akan panjang sekali jawabannya. Tapi yang saya rasakan adalah kebahagiaan begitu. Kebahagiaan ketika kita punya teman itu luar biasa. Sehingga ketika mungkin suatu saat saya berkesempatan datang ke Rusia, misalkan saya bisa ketemu Iksan. Suatu saat saya bisa datang ke Jepang, mungkin bisa saya SMS Mas Pandu. Saya ke Belgia, mungkin saya bisa SMS hubungi Mas Supiandi. Itu luar biasa. Meskipun sederhana, tapi itu adalah investasi yang insya Allah akan kita nikmati hingga akhir hayat nanti. Hal lain yang saya betul-betul rasakan manfaatnya hari ini adalah ketika kita bergabung dengan PPI, kemudian kita akan merasakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang luar biasa dan besar sekali, dan itu pantas dan seharusnya kita syukuri gitu. Jadi ketika kita jauh dari UK, jauh dari Indonesia, kita tinggal jauh dari Indonesia, kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk Indonesia, dan kita semua akan sadar ketika kita sudah bergabung di PPI, kita akan meyakini bahwa orang-orang Indonesia itu pintar-pintar, dan negara Indonesia itu berpotensi akan menjadi negara yang besar ke depannya. Jadi hari ini pun saya sering didatangi oleh teman-teman yang berkunjung ke Manchester, kemudian nginep di rumah, dan kemudian kita cerita, ngobrol sambil minum kopi. Dan itu adalah apa saya kira ya, manfaat yang saya rasakan hingga hari ini. Dan selama saya mengikuti PPI UK, saya juga beruntung bisa bertemu dengan beberapa pejabat Indonesia yang kebetulan ke UK, mulai dari anggota DPRD, terus kemudian menteri, dan bahkan waktu itu sempat ketemu dengan Jokowi juga. Itu adalah momen-momen yang mungkin akan selalu saya ingat begitu. Minimal saya nanti bisa kasih lihat anak cucu saya bahwa bapaknya dulu pernah ketemu sama Jokowi begitu. Ya itu hal sederhana yang mungkin ya akan sangat bermanfaat untuk saya, memotivasi anak-anak saya nanti, anak cucu saya nanti. Gitu. Oke. Kalau ini Mas, aktivitas yang sekarang gimana Mas Media? Sekarang, jadi setelah saya menyelesaikan PPI UK, kemudian saya ya di sini ada organisasi keluarga Islam Manchester namanya. Jadi ada jumlahnya sekitar 100 orang. Jadi pemilihannya bukan voting, bukan
pemilihannya orang-orang berlomba-lomba untuk tidak mau begitu. Jadi waktu itu saya dipaksa begitu dan sekarang jadi ketua Karisma namanya Keluarga Islam Manchester. Jadi di sini kita bikin pengajian, kadang diskusi ya biar nggak stres gitu di sini. Nah, itu aktivitasnya. Selain itu saya juga sekarang riset dan sekarang malah jadi student representatif untuk Global Development Institute untuk teman-teman PhD di program saya. Dan itu saja kayaknya. Saya juga sedang menginisiasi salah satu gerakan untuk kawan-kawan saya, saudara-saudara saya di kampung halaman. Gerakannya di bidang pendidikan. Itu sih Mas Randy. Pertanyaan yang sama nih ke Bang Pandu juga, bisa share mungkin pengalaman mengenai manfaat positif yang didapat yang sudah diterima secara individu ataupun kelompok setelah ikut di PPI gitu. Kalau tadi juga sempat disinggung sama Darmidia sih, yang paling besar manfaatnya tentunya apa ya, kita kayak punya banyak keluarga baru sih di PPI ini gitu, yang tadinya kita nggak kenal. Mungkin kita ngerasa keluar negeri itu kita hanya sendiri gitu, tapi dengan kita aktif di PPI, ternyata kita punya sahabat baru, punya keluarga baru yang bisa jadi teman cerita, teman curhat, dan bisa saling bantu ketika kita lagi kesusahan gitu. Jadi itu manfaat yang menurut saya paling apa ya, ya paling real juga dan paling bisa dirasakan ketika kita aktif dalam PPI ini gitu. Ya tadi kalau kita misalkan apalagi kayak sekarang nih di PPI dunia juga kita jadinya bisa kenal teman-teman di Sudan, teman-teman di Rusia, teman-teman di belahan dunia lainnya gitu. Jadi dan kita selalu, insya Allah pasti selalu ada yang bisa kita kontak ketika kita ingin pergi ke suatu tempat. Dan saya yakin banget tuh teman-teman PPI ketika dikontak pasti akan coba untuk membantu semaksimal yang bisa yang bisa dibantu gitu. Jadi persaudaraan, kekeluargaan itu tentu yang paling utama ya, yang manfaat yang kita bisa dapat dari keaktifan kita di PPI. Lalu kalau secara umumnya sebenarnya dengan kita aktif di PPI, bukan hanya PPI ya, kita aktif di organisasi, kita belajar makna hidup juga sih, belajar untuk jadi orang yang nggak gampang nyerah, dan belajar untuk merjuangin gagasan, merjuangin ide-ide yang mungkin awalnya kecil, tapi dan mungkin nggak banyak yang support, tapi ternyata lama-lama kalau kita terus punya keyakinan untuk mewujudkan gagasan dan mimpi itu, lambat laun juga insya Allah pasti akan banyak yang mendukung, dan pada akhirnya mungkin kita bisa mencapai tujuan dan mimpi yang kita inginkan tersebut juga gitu. Itu belajar apa ya, belajar nilai dari gimana kita aktualisasiin nilai keikhlasan dalam berkontribusi, dan itu yang saya rasakan banget sih ketika saya aktif di PPI ini gitu. Gimana bisa memperkaya diri dengan banyak pengalaman-pengalaman, dan belajar untuk tahu ternyata batas diri kita itu bisa lebih dari yang kita pikirkan selama ini loh gitu. Ternyata kalau tadi misalkan di awal saya mikir saya nggak mungkin bisa ya ngejalanin aktivitas PhD terus sambil kuliah di organisasi, sambil aktif di organisasi, tapi ternyata lambat laun ternyata saya bisa loh memanage ini, dan ternyata batas diri saya itu bisa lebih dari apa yang saya pikirkan gitu. Jadi itu salah satu manfaat sih, gimana kita bisa terus mempush diri kita untuk selalu berusaha jadi lebih baik, dan ini yang juga terpenting sih ketika kita aktif di dalam PPI. Jadi itu sih yang kalau menurut saya yang paling saya rasakan banget, kita belajar banget makna hidup,
belajar gimana aktualisasiin diri, mempush diri kita untuk lebih maksimal lagi. Dan tentunya tadi kita punya banyak keluarga dengan kita aktif di PPI ini. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang sudah kita terima. Ini pertanyaannya saya langsung bacakan saja. Kenapa Bank Media dan Bank Media dan Bang Pandu lebih memilih untuk terjun berorganisasi dengan teman-teman Indonesia daripada dengan teman-teman internasional di organisasi internasional? Padahal International Extensive Network lebih keren daripada Indonesia Network yang bisa kita perluas ketika kembali ke Indonesia setelah studi di luar negeri. Nih, kira-kira bagaimana nih jawabannya nih Bang Media? Silahkan, Bang. Oh iya, kalau saya pribadi, saya sepakat bahwa international network juga penting, dan pada saat bersamaan persaudaraan gitu, silaturahim dengan sesama orang Indonesia juga penting. Ingin saya sampaikan sekali bahwa karakter organisasinya berbeda. Jadi kalau network sesama orang Indonesia itu manfaatnya juga berbeda. Sesederhana misalkan kita kangen dengan masakan Indonesia, tentu kita harus menjalin network dengan kawan-kawan yang memang berasal dari Indonesia. Atau hal-hal lainnya, kita tidak akan merasa sungkan ketika kita minta tolong ke teman-teman yang orang Indonesia, begitu, yang secara kultur kita sama, begitu. Tapi pada saat bersamaan, kita tentu juga tidak boleh lupakan bahwa kita studi di luar negeri, tentu kita harus memanfaatkan sebaik mungkin pengalaman kita, termasuk juga berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa internasional gitu. Jadi saya lebih memilih untuk menjalin komunikasi dan ikut organisasi apapun itu yang memang akan bermanfaat untuk mendukung studi kita dan juga mendukung karir kita ke depan. Jadi meskipun saya aktif di organisasi PPI, saya juga di kampus bergabung dengan Islamic Society, saya ikut International Society, dan saat ini saya juga menjadi student representatif untuk kawan-kawan di GDI, Global Development Institute. Jadi keduanya punya sisi yang berbeda. Jadi saya tidak ingin menafikan antara satu dengan yang lainnya, mana yang lebih baik. Dan selagi kita punya waktu, kenapa tidak gitu. Itu sih saya kira Mas Supiandi jawaban singkatnya. Karena kalau terkait jaringan, tentu kita juga butuh punya kawan yang asalnya dari Chile, asalnya dari Afrika, dan lain-lain. Dan itu mengalir saja sebetulnya. Itu mengalir saja. Dan kalau seandainya kita sudah pernah bergabung dengan PPI, itu pada dasarnya sama dengan organisasi-organisasi internasional yang lain. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita memberikan gagasan, bagaimana kita memulai pembicaraan, dan lain-lain semacam itu. Selanjutnya Bang Pandu. Ya, nah ini makanya yang saya tekankan tadi di awal gitu. PPI ini sebenarnya bukan hanya seharusnya jadi ajang kumpul-kumpul mahasiswa aja gitu. Benar, penting bahwa penekanan bahwa dengan kita aktif di PPI kita juga akan menambah silaturahim sesama mahasiswa Indonesia ya. Adain kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bermanfaat juga, kayak kita makan bersama atau kumpul bersama. Nah, tapi jangan sampai ketika kita aktif di PPI kita asik dengan mahasiswa Indonesia aja gitu. Jangan sampai kita buat acara jadinya cuman kumpul-kumpul orang Indonesia aja. Justru sebenarnya ketika kita aktif di PPI, kita harus juga bersemangat nih untuk terus mempromosikan Indonesia dan juga mendekatkan Indonesia dengan masyarakat setempat juga gitu, mempromosikan budaya Indonesia, memperkenalkan pemuda juga gitu. Jadi itu yang paling penting gitu. Karena PPI dengan kita belajar di luar negeri secara nggak langsung kita juga sebenarnya jadi duta bangsa gitu, yang harusnya bisa mempromosikan hubungan Indonesia dengan negara tempat kita tinggal gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga tentunya sebisa mungkin bisa diluaskan cakupannya
dengan apa ya, dengan masyarakat setempat juga gitu. Jadi itu yang mindset yang menurut saya juga harus kita tekankan gitu. Karena seringkali nih mindsetnya kan pikirannya, oh ketika saya aktif di PPI, saya cuma ngumpul-ngumpul sama orang Indonesia aja. Enggak, seharusnya sebenarnya nanti PPI itu kita bisa arahkan juga untuk jadi tadi katalisator untuk juga mempromosikan Indonesia di negara tempat kita tinggal. Dan saya salut banget sama program-program yang dilakukan sama teman-teman PPI gitu. Nggak hanya di Jepang, nggak hanya di Australia, pasti juga ada di UK dan di belahan negara lain. Kita punya banyak program-program kebudayaan kan, kayak entah itu kalau misalkan di Jepang kita ada namanya kayak Malam Indonesia yang isinya itu kayak memperkenalkan cerita rakyat Indonesia dalam bentuk drama dan dilakukan dalam bahasa Jepang gitu, mengundang para Nihonjin atau orang-orang Jepang untuk hadir. Jadi mereka juga jadi tahu cerita-cerita rakyat Indonesia. Nah, itu sih menurut saya yang apa ya, harus kita samakan juga, bahwa kita aktif di PPI ini kita jadi duta bangsa juga loh. Jangan dan bukan berarti ketika kita aktif di PPI kita cuman aktif dalam perkumpulan masyarakat Indonesianya aja. Itu sih yang harus ditekankan. Dan saya juga ketika pertama kali datang ke Jepang itu memang sebagai Presiden International Student Council di kampus saya gitu. Jadi ini juga cukup memberikan pengalaman buat gimana berinteraksi dengan teman-teman dari negara lain juga dalam wadah organisasi itu. Jadi waktu saya mimpin di International Student Council itu, wakil saya dari Filipina yang sangat vokal, terus pemikirannya itu lebih ke arah apa ya? Terus juga ada dari Australia, dari Rumania, dan itu memperkaya juga sih memang, jadi pola pikir kita jadi lebih luas dan menarik berinteraksi dengan teman-teman dari negara-negara lain juga. Jadi ya memang betul ketika kita studi di luar negeri, yang paling penting adalah gimana kita juga bersosialisasi dan membaur dengan masyarakat setempat di negara kita tinggal gitu. Karena itu jadi privilege utama ketika kita studi di luar negeri. Tadi di awal saya sempat singgung bahwa kalau dari sisi keilmuan sebenarnya nggak jauh beda gitu. Kita belajar misalkan saya belajar di UI, terus belajar di NU atau belajar di GRIPS, ilmu HI-nya pasti dasarnya sama gitu. Yang membedakan adalah lingkungan tempat kita tinggal gitu. Kalau di UI di Indonesia ya dengan sesama orang Indonesia, tapi ketika saya di Australia saya jadi tahu, oh ternyata kultur orang Australia itu kalau berinteraksi tuh kayak gini, kalau mereka berpikir tuh seperti ini, pun begitu ketika di Jepang gitu. Jadi itu yang harus kita maksimalkan sih dengan kita aktif di PPI. Seharusnya jadi program-program yang kita arahkan juga sebisa mungkin membangun apa ya tadi people to people kontaknya itu antara kita dengan masyarakat tempat kita tinggal. Jadi itu sih kalau dari saya. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat komprehensif Bang Media dan Bang Pandu. Ini tim teknis sudah mention 1 jam 30 menit nih. Ini udah dikasih kode kita harus segera menyelesaikan diskusi ini. Nah, sebelum kita menutup diskusi ini mungkin ada closing statement dari Mas Media dan Bang Pandu, ataupun ada saran atau pandangan kepada PPI ke depan, seperti apa seharusnya PPI ke depan, dan bagi teman-teman yang sedang kuliah di luar negeri, mungkin ada saran supaya jangan takut untuk bergabung dengan PPI. Silahkan Mas Media dulu. Oke. Jadi saran untuk kawan-kawan yang sekarang sedang studi di luar negeri ataupun dimanapun berada ya. Saya kira kita semua pasti dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah ketika kita masuk dalam organisasi. Tapi pilihannya hanya 2 sebetulnya. Memilih untuk duduk manis di depan komputer
ke perpus, kemudian pulang, atau memilih menjadi pelayan, memilih menjadi orang-orang yang peduli terhadap orang lain. Memilih menjadi budak-budak atas ambisi pribadi yang tidak pernah habisnya, atau memilih menjadi inspirator yang bisa jadi akan sangat bermanfaat untuk orang lain. Pasti kita akan takut ketika berorganisasi, kita takut kuliah anjlok, kita kemudian takut waktu kita habis tersisa, nggak ada lagi yang tersisa, terus kemudian kita takut nggak ada lagi waktu untuk jalan-jalan dan lain-lain. Tapi sebetulnya dalam hidup seperti yang disampaikan oleh Pramudia Anantatur, kita harus punya keberanian. Jadi kalau kita tidak punya keberanian, untuk apa kita hidup? Jadi teman-teman nggak perlu khawatir bahwa dengan ikut PPI akan membuat kacau kuliah dan lain-lain. Saya kira justru dengan bergabung dengan PPI, kita akan ditempa menjadi pribadi yang punya daya juang, punya kemampuan komunikasi yang lebih baik, dan juga punya kepedulian untuk Indonesia. Saya sedikit garis bawahi tentang kepedulian terhadap Indonesia, sebab seperti yang tadi juga disampaikan oleh Mas Pandu, organisasi pelajar atau orang-orang yang selama ini berkesempatan studi di luar negeri, hanya satu di antara mungkin jutaan masyarakat Indonesia yang bisa menikmati pendidikan yang luar biasa di negara lain. Oleh karena itu kita punya hutang untuk membayar kembali kepada negara untuk memberikan sesuatu yang berkontribusi yang lebih baik untuk memecahkan masalah yang hari ini masih dialami oleh Indonesia. Memecahkan masalah, itulah keywordnya. Karena kita bisa saja pulang dengan ijazah, kita bisa saja pulang nanti kerja di perusahaan, dapat uang dan lain-lain. Tapi ketika kita pulang untuk memecahkan masalah yang hari ini melanda Indonesia, itu tidak mudah. Ada 6 juta orang buta huruf di Indonesia, ada puluhan ribu orang penderita kanker di Indonesia, ada begitu masifnya kasus korupsi di Indonesia, sehingga kita punya hutang yang besar untuk membangun negara ketika kita nanti kembali ke Indonesia. Dan saya kira PPI adalah salah satu dari banyak organisasi yang bisa kita ikuti sehingga kita punya daya pikir, daya juang yang lebih baik, dan kita akan ditempa untuk terus mencintai Indonesia. Saya kira itu Mas Supiandi. Terima kasih untuk teman-teman yang hari ini sudah bergabung. Mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan. Itu saja dari saya. Terima kasih Mas Supiandi. Ya. Selanjutnya Bang Pandu, silakan. Apa nih? Maaf tadi agak sedikit terputus pertanyaannya. Mengenai closing statement Mas, pertanyaannya apakah ada saran-saran dari Bang Pandu kepada teman-teman yang sedang studi di luar negeri untuk terjun ke PPI, dan mungkin harapan Bang Pandu sendiri sekarang kan sebagai Ketua PPI Dunia terhadap PPI di negara-negara di dunia ini gitu. Silakan Bang. Tadi sempat disinggung juga sih sama dan media juga tentang kita ini sebenarnya elit gitu, karena dari berapa angkatan pendidikan Indonesia, nah kita ini hanya sekian, mungkin 1% kali ya dari pemuda yang bisa mendapatkan privilege untuk kuliah tinggi di pendidikan tinggi, dan let alone pendidikan tingginya itu ke luar negeri gitu. Jadi kita ini bisa dibilang itu elit juga gitu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan privilege yang besar ini untuk bisa studi pendidikan tinggi ke luar negeri, kita hanya menyia-nyiakannya untuk menjadi kita aja gitu. Nah, semangat apa yang pengen di share ke teman-teman? Saya selalu share puisi Kerendahan Hati karya Taufik Ismail yang sangat bermakna dalam juga sih buat saya gitu. Saya bacakan sedikit baitnya karena ini maknanya menurut saya cukup dalam ya. Judulnya Kerendahan Hati karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu jadi beringin yang tumbuh di puncak bukit, jadilah saja belukar, tetapi belukar yang terbaik yang tumbuh di tepian danau.
Kalau engkau tak mampu jadi belukar, jadilah saja rumput, tapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu jadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil yang membawa orang ke istana. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya dirimu, jadilah saja dirimu sebaik-baik dari dirimu sendiri. Jadilah saja dirimu sebaik-baik dari dirimu sendiri, dan inilah menurut saya makna hidup gitu, berupaya untuk menjadi sebaik-baik diri dan memberi yang terbaik untuk sesama. Dan nilai ini yang ingin selalu saya share ke teman-teman, uh, selalu ingin saya internalisasi dalam setiap organisasi yang saya pimpin, bahwa apapun yang kita jalanin, kita harus coba melihat bahwa kita aktif di organisasi ini sebenarnya bukan cuma hanya untuk diri kita aja, tapi kita untuk coba untuk aktualisasi diri, memberi yang terbaik dari apa yang kita punya, dan memberikan warna dari kehadiran kita dimanapun kita berada gitu. Jadi semoga teman-teman dimanapun berada juga bisa selalu semangat untuk aktif gitu. PPI hanya salah satu wadah cara kita untuk mengaktualisasikan diri, mengkontribusikan diri kita lebih baik lagi untuk Indonesia. Kalaupun nggak PPI, masih banyak wadah-wadah lain gitu. Tadi kayak misalkan kita bisa aktif di Student Council dengan mahasiswa-mahasiswa internasional, itu juga nggak salah. Atau kita aktif dalam perkumpulan perkumpulan studi gitu, itu juga nggak salah gitu. Yang salah adalah ketika kita saling menyalahkan, saling menjelekkan, di mana kita mencoba untuk mengkontribusikan diri gitu. Jadi kata kuncinya adalah saling support juga, untuk terus aktif, untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya, dari kehadiran kita. Karena saya selalu percaya dengan sinergi kita akan bisa turut membangun Indonesia juga gitu. Jadi ini yang harus digarisbawahi oleh kita semua. PPI di setiap negara tentunya punya banyak karakteristiknya, punya banyak keunggulannya juga, dan dengan wadah PPI dunia, harapannya kita bisa jadi penyambung titik-titik keunggulan-keunggulan itu untuk semakin membesarkan bola salju kontribusi yang kita berikan, sehingga lebih dirasakan oleh saudara-saudara kita di Indonesia gitu. Karena mau nggak mau ya pendidikan yang kita punya itu tadi harus jadi momentum, instrumen kita untuk menggerakkan, menginspirasi, dan memberi gagasan juga untuk Indonesia. Jadi itu sih kalau yang menurut saya yang harus kita pegang dalam hidup gitu. Jadi gambarimashou ya, kalau kata bahasa Jepang ya. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Media dan Bang Pandu yang sudah meluangkan waktunya meskipun di Jepang ini sudah sangat malam ini, dan kalau di UK masih sore ini, di Belgia juga masih sore. Sekali lagi saya mewakili teman-teman dari PPI Rusia dan teman-teman di Forum PhD Amerika Eropa mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Media dan Bang Pandu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada tim teknis, ini ada Mas Iksan dan Mas Muammar yang sudah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Dan saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf jika banyak kata mungkin kata-kata yang keliru dan salah yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya ucapkan. Oke, karena ini sudah lebih dari 1 jam 30 menit, mungkin kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.